ketika ngomong juga dengan mama papa udah lega, dan kayak ada persetujuan udah lega juga. Ya udah mau ngapain lagi, udah jalan aja, pasti Tuhan tolong kok, begitu. Apakah ini juga jadi salah satu doa orang tua kamu mungkin? Iya. Iya. Awalnya memang mereka dengar Melina mau masuk sini, ya udah mau ngapain lagi, anak mau seperti itu. Iya benar. Tapi dari satu sisi mereka kayak mengharapkan juga mainnya seperti mereka juga gitu, melayani sama-sama dengan mungkin apa ya dibilang ya, hamba Tuhan, sama-sama hamba Tuhan. Dan ketika Melina bilang itu dan mereka udah sampai di Manado, wajah mereka kayak wah cerah banget, karena wah luar biasa, anakku ini menjadi sama seperti bapaknya. Dan satu yang Papa pesan, hidupmu itu, hidup kita semua hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang Papa tanamin dari dulu. Ya. Nah, ketika Tuhan panggil atau Tuhan pilih kita menjadi alatnya, jangan pernah sekali mengecewakan, jangan pernah sekali kayak mundur dari pelayanan atau menyerah. Kenapa? Ketika kita mengambil keputusan seperti itu, kita mempermalukan nama Tuhan. Ya benar. Jadi ketika kita memang benar sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan menjadi teladan, hidup kita juga dipermuliakan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sebaliknya lagi, ketika hidup kita berfoya-foya, iya, kita nggak jadi mempermuliakan nama Tuhan, malah jadi batu sandungan. Benar sekali. Nah kalau boleh tahu nih, Melin tuh berapa bersaudara sih? 3. Kamu anak ke? Terakhir. Nah, kedua kakak kamu ini apakah juga dia seorang hamba Tuhan juga atau dia bukan, atau maksudnya dia bekerja lain gitu? Anak pertama ya seorang hamba Tuhan, sekarang udah bantu-bantu di Jawa Barat. Yang kedua wira swasta. Dan yang ketiga sekarang kamu. Dan itu kan biasanya kalau anak terakhir pengennya lebih dari kakaknya. 2 cowok? Iya, 2 cowok. 2 cowok dan kamu 1 cewek. Oke. Wow, luar biasa banget ya. Biasa. Nah, terus apa yang sampai hari ini kamu bisa stay, kamu bisa kuat dengan panggilan Tuhan ya, berarti dalam hidup kamu ya, di masa muda kamu pasti ya kalau kita lihat gitu ya, anak-anak muda kan banyak banget tuh godaannya. Apa yang membuat kamu stay sampai hari ini, kamu kuat dalam kamu pelayanan, dalam panggilan Tuhan itu gitu? Karena ya aku yakin itu bukan hal yang mudah untuk kamu ninggalin dunia sekuler itu, bisa dibilang bukan hal yang mudah buat kamu ninggalin itu, dan sekarang kamu ya aku emang harus hidup seperti ini gitu. Ya pertama memang nggak gampang sih, nggak gampang, tapi Mena ada sampai saat ini itu semua berkat kemurahan Tuhan. Pastinya Tuhan yang selalu memampukan Melinda toh. Iya. Ketika mungkin banyak gejolak, ketika banyak pergumulan, apapun itu, kayak seakan nggak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Yang kedua, kita tetap dalam panggilan Tuhan karena Tuhan sendiri yang memanggil kita. Ngerti nggak ya? Ngerti. Oke. Nah, ketika kita mengingat Tuhan yang memanggil kita, pasti kita akan tetap bertahan. Oke. Kita tetap akan kuat atau mampu dalam menjalani prosesnya Tuhan. Nah, ketika mungkin banyak orang-orang yang di luar sana yang melayani terus nggak kuat, perlu dipertanyakan kembali panggilan. Apakah itu benar-benar itu panggilan Tuhan? Karena kalau benar-benar panggilan Tuhan, pasti mungkin ketika mereka lemah dan mereka mengingat awal Tuhan memanggil mereka untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan, pasti mereka akan kuat kembali. Wow, luar biasa. Yang akan menyerah dalam pelayanan. Itu yang mereka pegang sih. Ya. Jadi intinya adalah ketika kamu memang itu panggilan kamu, pasti itu kamu akan tetap kuat dan
ya semua itu balik lagi itu berkat kemurahan Tuhan sampai kamu ada sampai hari ini gitu ya. Nah, kalau mau boleh tanya lagi nih, tadi kamu bilang kamu sekolah Alkitab ya di Jawa. Di Jawa. Jawa Timur. Di kota? Kota Batu, Malang ya? Iya. Di Malang. Nah, kamu asal dari? Asal Manado. Ya. Asal Manado, gede di Manado. Abis itu sekolahnya sekarang di Malang. Ya. Nah, berarti kan merantau, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Nah, kalau teman-teman nih, sahabat-sahabat onlineku di luar sana pasti bertanya-tanya nih, merantau anak cewek lagi, merantau jauh dari orang tua di tempat yang jauh. Apa sih yang kamu rasain sebenarnya selama ini ketika kamu merantau? Apa sih yang kamu rasain? Apa yang kamu rinduin? Kalau rasakan gimana ya? Kalau pasti ada rindu gitu, rindu mama, papa, orang-orang terdekat. Tapi senang gitu, karena apa? Kita kan melakukan apa yang menjadi panggilan kita kan. Benar-benar. Ya udah kamu sekolah dulu, ya udah kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita, wah udah senang. Dan puji Tuhan orang tua juga enggak berat untuk ngelepas kamu ya. Karena pegangan mereka itu ketika Tuhan memanggil Melinda, sudah kehidupan Melinda pasti semua di tangan Tuhan. Iya. Kan kehidupan kita di tangan Tuhan nih. Ya, benar banget. Apapun itu, dan keluarga percaya pasti Tuhan juga yang menyertai. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Dan apa ya? Kalau rindu pasti lihat foto. Iya. Pasti sana sehat-sehat, pasti sana kuat-kuat. Iya, jadi kita ikut sukacita juga gitu ya. Sama sih kayak kalau aku ngerantau juga dari jauh, aku juga anak perempuan. Iya, dan tapi puji Tuhan orang tua juga nggak berat untuk ngelepas aku gitu. Karena balik lagi Tuhan pasti akan mencukupkan dan Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya nanti gitu. Nah kalau ngomong-ngomong nih, rindu. Di Manado tuh makanan apa sih yang enak yang kadang bikin kamu rindu gitu? Kuliner apa nih mungkin teman-teman di sana yang pengen juga mungkin ke Manado, pengen tahu apa sih kuliner yang enak yang bikin rindu gitu. Oke, teman-temannya di rumah kalau mau ke Manado jangan lupa coba tinutuan. Apa? Tinutuan apa itu? Dabu-dabu roa. Apa itu, coba jelasin. Aku aja ini nggak tahu loh, belum pernah makan nih. Itu memang makanan khas dari Manado. Apalagi kalau ada sambal dabu-dabu roanya. Nanti aku kasih foto kali ya di sini ya. Boleh. Okay. Terus dan gohu ya. Itu jenis makanan yang berbeda. Ya. Itu terbuat dari apa? Simpel banget sih. Itu cuma pepaya. Dan kuahnya itu kayak gula aren. Enak banget ya kayaknya. Cuka, tapi cuka di sana itu mereka sering bilang itu saguer dan cabe. Jadi dicampur semua jadi satu. Jahe. Enak banget sepertinya ya. Segar banget. Aduh, kalau panas-panas gitu enak banget. Kamu hobi makan itu? Hobi banget. Biar kita agak slow juga gitu ya. Kita habis bahas kesaksian hidup kamu, bahas makanan juga. Ya udah tegang-tegang, kita slow dulu, kita bahas makanan-makanan. Terus apa lagi? Tinutuan, gohu. Habis itu ada apa lagi nggak? Mulai dari makanan ekstrim atau apa? Ekstrim, coba sebutin satu aja deh. Makanan ekstrim, tikus. Ya. Tikus guys, tikus. Tikus diapain coba? Tikus itu. Jangan pada jijik dulu ya, kita dengerin dulu. Pastinya tikus hutan. Oke. Tikusnya panjang. Tikus hutan dibikin apa? Rempah-rempah gitu, banyak rempah-rempahnya. Dan orang Manado identik dengan pedas. Oke, jadi kamu demen banget pedas. Luar biasa. Terus habis yang ekstrim, yang enggak medium lah, medium. Apa ya? Kalau yang gohu sama tinutuan tadi itu makanan apa tuh? Medium atau yang paling biasa gitu? Itu udah luar
luar biasa itu. Betul. Luar biasa itu, banyak digemari. Oh, oke. Nah, kalau saat-saat acara gitu, kayak pengucapan, nah, kalau sana namanya pengucapan, itu selalu dibuat makanan kayak nasi jaha, dodol, pasti nggak pernah ketinggalan itu. Dengan ada lagi sayur tapi di bambu, pangi, paku, dan sambal. Bukan sambal di sana namanya, dabu-dabu. Dabu-dabu. Oh iya, aku pernah dengar tuh dabu-dabu. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa tuh kesana yang mau ke Manado tuh ada banyak makanan. Guys. Tenang. Nanti kalau kamu pulang bawain buat aku ya. Jangan lupa ya. Jadi buat teman-teman nih kalau mau ke Manado banyak banget kuliner ya. Kulinernya banyak banget. Tempat wisata juga pasti banyak ya. Pasti banyak banget. Teman-teman bisa cari sendiri di Google mungkin ya. Oke. Nah, Melin, terima kasih banget buat semuanya yang udah kamu saksiin. Thank you banget. Tapi tunggu nih, aku masih punya satu tamu spesial nih hari ini. Ini karena mumpung pas di video kedua di program baru aku, jadi aku kedatangan juga 2 tamu. Siapa dia? Siapa orangnya? Pasti penasaran kan? Melin tunggu di sini ya, jangan pergi dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama dia. Kita lihat dulu profilnya.